Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kitab Yesaya, tepatnya Yesaya pasal 4 ayat 2-6. Sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Kami bersyukur untuk istirahat cukup yang Tuhan anugerahkan. Hari ini kami kembali menjalani hari yang baru dan kami ingin menjalaninya, membukanya bersama dengan Tuhan. Tuhan pimpin perenungan pagi hari ini agar ini menjadi bekal kami untuk beraktivitas di sepanjang hari ini dan nama-Mu terus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya hanya akan meng-highlight ayat 2 dan 3 saja dari Yesaya 4 ini. Pada hari itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi indah dan mulia, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput. Orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang yang tercatat untuk tetap hidup di Yerusalem. Sedikit informasi tentang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya hidup selama masa pemerintahan 4 raja Yehuda, Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Bapak Ibu, pelayanan Nabi Yesaya dilakukan kira-kira 740 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, yaitu ketika 10 suku yang membentuk kerajaan Israel Utara ditawan oleh Sanherib, penyerbu dari Asyur, dan Yehuda, kerajaan selatan yang terjerumus dalam penyembahan berhala di akhir pelayanan Nabi Yesaya, yaitu di tahun 687 sebelum Masehi dan menjadi tawanan Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Bapak Ibu, di dalam kitab Yesaya mencatat sejumlah janji Allah. Salah satunya ada di dalam Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemudian ada lagi di pasal 4 ayat 2, sesuai perenungan kita pagi ini, yakni janji pemulihan kepada bangsa Yehuda. Saya akan kembali membacakan ayat 2. Pada hari itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi indah dan mulia, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput. Bapak Ibu, perkataan tunas yang ditumbuhkan itu menunjuk pada Mesias yang akan menyelamatkan umat Tuhan dari belenggu dosa. Kata tunas itu sendiri menunjukkan sebuah harapan, kehidupan baru setelah kehancuran. Yerusalem memang akan dihancurkan dan umat Yehuda akan dibawa ke tempat pembuangan. Tetapi ada orang Yehuda yang tidak ikut dibawa. Kelak akan ada sisa orang Yehuda yang akan kembali dari pembuangan. Nah, orang-orang yang tinggal di Yerusalem akan memiliki identitas baru sebagai orang kudus. Kita bisa baca di dalam Yesaya 4 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu, ini adalah rencana Allah sejak semula
saat Allah memilih umat Israel. Allah ingin agar mereka menjadi bangsa yang memancarkan terang Tuhan. Meskipun umat Israel tidak berhasil melaksanakan misi Tuhan, itu tidak berarti rencana Allah gagal, Bapak Ibu. Allah tetap memiliki cara untuk mewujudkan rencananya. Melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita yang adalah orang-orang percaya disebut juga bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang yang patut menjadi perenungan kita bersama adalah kita yang adalah umat pilihan Allah. Apakah selama kita hidup sudah berpadanan dengan panggilannya? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus? Apakah kita yang adalah umat pilihan Allah sudah memancarkan terang Kristus? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita perbuat di saat kita berbenturan dengan masalah yang bertubi-tubi, dengan persoalan hidup yang tidak kunjung selesai, dengan sakit penyakit, dengan pergumulan hidup yang cukup menguras pikiran, hati, dan perasaan? Adakah karakter Kristus di dalamnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya di saat kita diizinkan Tuhan untuk mengalami lembah kekelaman, biarlah kita diingatkan kembali bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan yang harus menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pusat hidup kita. Kiranya kita yang adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kita tetap berpegang teguh pada panggilan hidup kita, yaitu memancarkan terang Kristus di dalam peran apapun yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, termasuk di dalam pergumulan sekalipun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk perenungan kami pagi hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan kembali bahwa kami adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Kiranya dengan mengingat ini, kami punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Dan dengan mengingat identitas kami ini, kami ingat bahwa kami harus menjalankan panggilan hidup kami, yaitu memancarkan terang Kristus di dalam peran apapun yang saat ini sedang kami jalani. Ya Allah Roh Kudus, tolong mampukan kami, tolong kami yang penuh dengan kelemahan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita pasti bisa.